Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini alhamdulillah ini lebih kompak lagi ya, nggak kelihatan lemes puasanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah kajian zuhur Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa sama-sama berjamaah. Mudah-mudahan apapun ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dalam beberapa waktu ke depan dengan niatan thalabul ilm. Sering kita dengar istilah berkah di bulan Ramadan, ya. Bahkan temanya pun di sini, di backdropnya saya lihat, meraih keberkahan di bulan Ramadan. Maka pertanyaannya dua macam. Satu, berkah itu apa? Dua, gimana caranya mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan? Dalam bahasa Arab, barokah itu artinya tambahan kebaikan, atau boleh dimaknai kebaikan yang produktif, kebaikan yang menimbulkan, yang melahirkan, yang menyebabkan kebaikan berikutnya terus. Barokah dalam bahasa Arab diserap dalam bahasa Indonesia menjadi berkah. Kalau di kampung diganti jadinya berkat. Sama itu, satu akar kata itu, karena tambah kebaikan. Ya. Pergi nggak bawa apa-apa, pulang bawa, nambah baikan gitu. Ya. Kalau bahasa orang kampung itu berangkat gembel, pulang gembol. Berangkatnya gembel, nggak bawa apa-apa, pulangnya gembol gitu. Jadi berkah itu tambahan kebaikan, tambahan kebaikan. Jadi kita melakukan satu kebaikan, terus kebaikan itu menimbulkan kebaikan yang berikutnya terus. Contoh misalnya, keluar dari jam kerja, kita ke masjid, langkah kita pertama kan wudhu. Tapi kan kebaikan kita tidak berhenti di wudhu. Kita lanjut sholat tahiyatul masjid qobliyah. Tahiyatul masjid dan qobliyah kita tidak berhenti di situ. Kita kemudian sholat zuhur berjamaah. Setelah salam tidak berhenti di situ, ya. Kita kemudian zikir, ya, seringkasnya, secukupnya. Dan tidak berhenti di situ, kita kemudian i'tikaf, thalabul ilm. Tidak berhenti di situ, kita kemudian ba'diyah. Bayangkan hanya satu kali wudhu, tapi kemudian membuat rentetan kebaikan. Soalnya kadang-kadang ada orang wudhunya mau wudhu begitu. Habis wudhu masuk masjid, tahiyatul masjid kagak, qobliyah kagak, apa kagak, ujuk-ujuk langsung apa? Langsung masuk masjid, duduk buka HP. Ini mohon maaf dalam tanda kutip, saya berpendapat wudhunya kurang berkah. Kenapa kurang berkah? Karena wudhunya tidak menimbulkan kebaikan lagi, kan begitu. Jadi idealnya dalam agama kita itu satu kebaikan, dia punya efek, dia punya efeknya kebaikan berikutnya terus begitu terus. Maka berkaitan dengan berkah itu selalu yang diminta oleh Nabi itu keberkahan.
Contoh misalnya orang makan, makan itu kan doanya begitu, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah rizki yang kau berikan pada kami, jagalah kami dari api neraka. Ini kan urusan sepele, urusan makan. Kita itu bukan lagi sholat, bukan, kita lagi makan. Tapi makan kita mintanya sama Allah, minta dijaga dari api neraka. Kalau kita lagi sholat, Pak, minta dijaga dari neraka, itu pantas kan? Misalnya contohnya Ramadan, Nabi bilang 10 hari pertama rahmat, kata Nabi, kasih sayang. 10 hari kedua maghfirah, ampunan. 10 hari terakhir pembebasan dari api neraka. Setelah melewati rangkaian puasa sebulan, baru kemudian kita doa minta dibebaskan dari siksa api neraka. Nah ini kita bukan lagi ibadah, kita lagi makan. Tapi doa makan itu unik. Ya Allah, berkahilah apa yang kau berikan rizki pada kami, dan jagalah kami dari api neraka. Situ bukan lagi sholat kok minta dilindungi dari api neraka. Sederhana. Karena kalau makanan kita berkah, efek makanan itu produktif, akan menimbulkan kebaikan, energi ibadah buat kita. Energi ibadah. Saya dulu sering kali diceritain orang yang kadang-kadang suka banding-bandingin, ya. Orang tua saya itu suka kalau nasihatin saya begitu kadang-kadang. Lu si sarapan banyak banget toh. Gue mah dulu sarapan cuman ubi doang sepotong, katanya, singkong sepotong. Itu ubi sepotong dipakai buat ke sawah, nandur. Dipakai buat ke sawah tuh ya, nanam padi. Dipakai buat ke sawah, dipakai buat macul, dipakai buat apa, entar makan siang baru kira-kira habis zuhur, itu ubi sepotong berkahnya luar biasa. Jadi ubi sepotong itu dipakai buat macul, dipakai buat nandur sawah, dipakai buat ngajar, dipakai buat ke masjid, dipakai buat kemana-mana, modalnya ubi sepotong. Sekarang kagak, dari pagi itu nasi uduk, gorengan, apa segala macam, tapi kerjaannya kagak ada. Kerjaannya kagak ada. Maka kemudian akhirnya apa? Kita sebut makanannya nggak berkah, karena yang dimakan itu tidak menjadi energi kebaikan. Ujung-ujungnya hanya ditabung di WC, kan gitu. Jadi bandingin apa? Bandingin ubi yang sepotong, tapi efeknya energi kebaikan dengan satu piring nasi uduk, tapi yang kemudian tidak menjadi apa-apa. Itu contoh keberkahan. Sama kayak ngopi, ada ngopi. Orang tua saya tuh kalau melihat saya ngopi tuh ngeritik. Lu ngopi sehari berapa kali sih katanya? Gue liatin pagi ngopi, siang dikit ngopi, sore yang dikit ngopi, habis ngaji malam ngopi, sampai mau tidur masih ngopi. Orang tuh, gue dulu kalau ngopi toh pagi-pagi doang ngopi. Ngopi pagi itu kuat dipakai ibadah, kagak pakai tidur sampai malam. Nah ini orang ada yang ngopi sehari sampai 4 kali, 5 kali, tapi kalau diliatin ngaji ya ngantuk aja. Berarti ngopinya kurang pahit, kan gitu. Berarti ngopinya kurang berkah, karena ngopinya itu apa namanya nggak bisa menjadi energi kebaikan buat dia. Maka itulah selalu yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW dalam doa-doanya, doa untuk dirinya pribadi, doa untuk umatnya, yang Nabi minta itu keberkahan. Kita kalau ketemu orang ngucapin salam, edisi lengkapnya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untukmu, kasih sayang untukmu, berkah untukmu. Kalau berkah itu jadi selamat terus, dirahmati terus. Itu kalau berkah. Maka perhatiin doa-doa kita. Dari mulai bulan Rajab kemarin doa kita begitu. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Perhatiin doa orang kalau lagi doain pengantin.
Nah, Bapak dulu waktu jadi pengantin didoain begitu apa kagak? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khairin. Dulu kalau Bapak jadi pengantin didoain, alhamdulillah. Kalau zaman dulu belum sempat didoain, kawin lagi dah. Ntar saya doain, maksudnya kan begitu ya. Barakallahu lakuma, mudah-mudahan Allah memberkahi kamu. Wa baraka alaikuma, mudah-mudahan Allah memberkahi kamu. Dulu saya bingung, ini doa minta keberkahan, kenapa harus 2 kali? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma, kenapa harus 2 kali? Saya tanya pada guru saya, beliau menjawab, karena orang itu tidak selalu ngalamin senang. Ada senang, ada sedih, ada susah, ada gembira. Maka kalau dapat berkah itu yang diminta, di waktu senang ya berkah, di waktu susah ya berkah. Patokannya begitu. Orang misalnya dalam keadaan senang, senangnya dia berkah, tambah kebaikan. Atau di waktu susah, susahnya tetap berkah. Orang kadang-kadang mengartikan keberkahan itu misalnya dengan kekayaan. Tidak, keberkahan itu kebaikan, ujung kebaikan itu ingat pada Allah. Ada orang datang ke rumah saya belum lama, minta air. Ustaz, saya minta air adem, Ustaz. Saya bilang air di rumah saya adem semuanya. Emang kenapa? Sakit, Ustaz. Ya kalau sakit berobat. Kalau berobat mah nggak putus, Ustaz. Minta doa. Ya udah, ya ambil air aja, saya bacain Fatihah, Pak. Orang minta sih ya udah. Tiup-tiupin lah, udah kasih. Ya, saya kan nggak pernah belajar, nggak pernah belajar dan hal kayak gitu kan tidak bisa dimonitor perkembangannya, nggak bisa. Kalau Bapak minum obat tuh bisa, minum obat ini sehari 2 kali, sehari 3 kali, bisa dimonitor setelah 3 hari gimana, apa bisa. Kalau didoain ya patokannya ya kayak keyakinan. Ada yang udah apa namanya udah lama ya belum sembuh-sembuh, ya memang bukan kita yang nyembuhin Allah. Kemudian datang lagi tuh, ternyata memang belum sembuh. Saya itu Pak, kalau di Polres itu lumayan terkenal karena yang saya bacain Fatihah biasanya meninggal. Ada yang jaraknya hanya 15 menit, ada yang setengah malam, ada yang sehari semalam. Itu orang kenapa kalau udah sekarat saya yang dimintain air, itu saya. Awalnya nggak sengaja itu, jadi saya punya pengajian malam Senin tuh, kalau di Polres ada masjid tua namanya Lusto dekat stasiun Polres. Ada jamaah pengajian saya sakit, kemudian iparnya datang bawa air, Ustaz minta doanya buat Bang Anu. Kenapa? Sakit. Bilang, ya sama-sama kita bacain Fatihah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Tiup, bawa pulang. Nggak sampai 15 menit datang lagi. Saya kaget, wah datang lagi nih, udah was-was saya gitu. Kenapa minta Fatihah lagi, Ustaz? Kenapa belum cukup yang tadi? Udah meninggal. Dan itu saya hitung-hitung lumayan banyak, Pak. Ada mungkin hampir 20. Makanya ada orang rada takut minta Fatihah sama saya. Karena yang nanti nyamperin malaikat Israel gitu ya. Kalau Bapak mau daftar nggak apa-apa, absennya udah ada gitu. Yang orang minta doa kemudian penasaran, sama Ustadz mah nggak baik-baik, sama Ustadz Anu mah baik gitu. Ini kan repot ini kan ya. Saya berkali-kali saya bilang Pak, selama Bapak sakit gimana hubungan sama Allahnya? Alhamdulillah Ustadz. Saya pas sakit alhamdulillah jadi rajin ke masjid, jadi rajin sedekah, jadi apa? Top kata saya, itu namanya sakit yang berkah kata saya. Jadi di waktu Bapak sehat, Bapak nggak ingat sama Allah, di waktu sakit ingat sama Allah. Sakitnya biar lamaan dikit kata saya tuh. Biar makin lama ingat sama Allah. Patokannya kan begitu. Ada orang dikasih duit banyak, nggak ingat sama Allah, Saya punya pengajian malam minggu itu, Masya Allah pengajian. Saya bilang, yang ngaji malam minggu, saya bilang tetap. Biasanya emang yang dapat punya duit itu. Kalau punya duit mah dia ke puncak, dia kemana malam minggu gitu kan ya. Nah,
Itu kemudian apa? Ada orang yang nggak dikasih Allah kelapangan rizki, tapi justru dengan kemiskinannya itu, kefakirannya itu, ingat sama Allah. Zaman habis gajian nggak ingat sama duha, nggak ingat. Waqiah nggak dibaca, nggak. Nah kalau udah tanggal-tanggal begini nih, misalnya dikit lagi mau lebaran begitu kan, belum nyiapin apa, belum, wah udah ingat itu tuh, udah doa minta macam-macam, doa minta macam. Orang tuh kalau nggak punya duit Pak, malaikat ngelihatnya seneng Pak. Doanya sampai maksa-maksa doanya. Ya Allah, ya Allah, doanya maksa. Itu berarti kan kalau dia nggak punya duit, dia ingat sama Allah. Ketika dia punya duit, dia nggak ingat sama Allah. Coba perhatiin doa Bapak sholat duha. Ya Allah, kalau rizki di langit turunin, kalau di bumi keluarin, kalau jauh deketin, kalau dikit banyakin, kalau nggak ada adain. Situ doa apa begal? Kan gitu. Ya doanya kan maksa sekali itu, doanya maksa sekali. Tapi kan patokannya tadi memang, jadi kebaikan yang tertinggi itu kalau orang ingat sama Allah. Ada yang sehat gak ingat sama Allah, justru pas sakit ingat sama Allah. Ada yang waktu banyak uang gak ingat sama Allah, justru pas susah ingat sama Allah. Kebanyakan begitu. Nggak sedekah ini, ya saya kalau punya duit banyak mah sedekah, itu kan begitu, ingat. Tapi ntar giliran duitnya banyak mah ya nggak inget lagi, kan begitu, patokannya begitu. Ini saya punya kisah nih lucu sebetulnya. Saya itu di belakang rumah saya ada pesantren kecil. Punya apa namanya, beberapa santri lah. Santri itu masya Allah ya. Santri itu yang suka kabur malam ada aja Pak. Ya saya itu kadang-kadang pengen menghukum itu ya agak malu gitu. Saya kalau pengen hukum, saya zaman mondoknya begitu juga Pak. Makanya akhirnya di pesantren saya itu saya pasangi CCTV. Ada lebih mungkin 12 titik Pak CCTV. Cuma anak-anak sekarang masya Allah itu kameranya dinaik, diturunin begini Pak. Jadi tanah itu Pak. Ya, tanah. CCTV. Itu anak lagi pinter. Kan CCTV cuma lihat. Jadi kadang-kadang itu saya perhatiin satu-satu CCTV siapa yang keluar-keluar. Akhirnya mereka kalau keluar itu Pak, pakai masker Pak, nggak kelihatan. Kadang-kadang pakai sarung yang ninja-ninjaan itu tuh, nah, nggak kelihatan tuh, nggak kelihatan. Saya akhirnya deteksinya, oh sarungnya kan ada, kita bisa teliti dari sarungnya punya siapa. Ternyata pas kabur, pakai sarung punya orang. Niat bener tuh orang mau kabur gitu. Sampai ada satu ini yang sudah berkali-kali. Satu waktu itu saya sedang apa namanya keliling malam, tumben anak ini nggak kabur, tumben gitu saya panggil itu kan. Anak yang kabur itu Pak, itu terlihatnya baik. Anak-anak yang kabur itu justru tahajudnya duluan Pak. Karena belum tidur baru balik dia tuh, tahajudnya dulu. Jadi yang lain masih tidur, dia itu udah tahajud duluan. Jadi saya itu kadang-kadang ada orang tahajud pertama itu bukan husnuzon, suuzon. Ada orang pertama kelihatan di musola, ayo habis main PS di mana? Itu saya. Oke, satu waktu itu yang biasanya kabur nggak kabur. Saya tanya sini, kok kamu nggak kabur? Tumben kata saya. Saya tadi mau kabur Ustaz. Terus saya lihat pocong kata dia. Serius, belakang rumah saya itu emang angker sekali. Saya lihat pocong, pocongnya gimana? Ngeliatin saya. Akhirnya apa? Saya baca ayat kursi dan saya kembali ke kamar, jadi kabur. Saya bilang alhamdulillah, itu pocong berkah namanya. Jadi kalau ada pocong itu akhirnya baca ayat kursi, awalnya nggak inget ayat jadi inget sama ayat. Awalnya pengen kabur jadi nggak inget sama kabur. Saya bilang kalau perlu biar ada banyakan pocongnya kata saya. Supaya berkah, orang nggak kemana-mana. Jadi patokan berkah itu akhirnya sederhana, sejauh mana kita bisa ingat dan kembali pada Allah dalam beragam bentuknya berkah itu. Oke. Lalu pertanyaannya, kalau berkah itu adalah kebaikan yang produktif, bagaimana caranya kita mendapatkan keberkahan? Dalam Al-Quran, kata-kata berkah itu hanya 3 ayat. Dari 6.236 ayat,
Ayat berkah itu cuma 3. Satu, ayat tentang kehamilan istri tuanya Nabi Ibrahim, istri tua Nabi Ibrahim, yaitu yang disebut sebagai Bunda Sarah. Qala atajabina min amrillah rahmatullahi alaikum wa barakatuh. Jadi ketika dia dikabari kalau bakal punya anak, dia kaget. Apa kata malaikat? Kenapa kamu kaget, heran dengan urusannya Allah, rahmat Allah dan keberkahan, nambah kebaikan. Di usia tua yang mestinya nggak bisa hamil, masih bisa hamil. Quran nyebutnya berkah. Yang kedua, ayat tentang keberkahan itu adalah ayat ketika bahtera Nabi Nuh ini mencari tempat untuk mendarat, berlabuh, untuk berlabuh. Ya Nuh bid bisalamin minna wa barakatuh. Wahai Nabi Nuh alaihi salam, turunlah, berlabuhlah engkau dengan bahteramu di tempat wastaqarra 'alal judi, kan begitu, di tempat yang disebut sebagai gunung Judi, begitu namanya ya. Itu orang yang sudah kena musibah kebanjiran kok kemudian bisa nemu tempat untuk istirahat, itu berkah sekali, nambah kebaikan. Ayat ketiga ini yang jadi fokus bahasan kita. Allah bilang cara meraih keberkahan itu, Allah bilang walau annahum amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya mereka mau beriman dan bertakwa. Jadi patokannya yang bawa keberkahan itu kemudian iman dan takwa. Iman dan takwa itu kita sudah separuh, Pak, sudah separuh. Imannya kan sudah, takwanya kan on the way, kan gitu. Kita sudah separuh ini, imannya sudah ada. Tinggal bagaimana caranya dari iman ditingkatin levelnya dengan jadi takwa, ya dengan ibadah. Maka ayat puasa Al-Baqarah 183 itu kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kita sudah punya imannya. Ya, sudah punya kita imannya. Puasalah, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa. Jadi kita imannya sudah, caranya menuju takwa puasa. Alhamdulillah di bulan Ramadan itu amal soleh banyak, alhamdulillah. Nggak kehitung amal soleh itu. Yang di bulan lain pahalanya standar, di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Maka kemudian orang kalau dia beriman, mengisi keimanannya dengan ragam amal soleh atau ibadah, potensi takwanya tinggi. Sebab itu tadi yang disebut berkah itu, ketika kemudian dia ibadah, ibadahnya dia itu punya pengaruh positif pada pada ibadah berikutnya. Nah, saya contohin misalnya. Bapak-bapak ini yang usianya di atas 40 ini, saya yakin mungkin pernah dengar nama kampung di Surabaya yang namanya Gang Doli. Pernah dengar ya, Gang Doli itu? Pernah dengar ya? Ada yang pernah ke sana? Ada? Nah, kalau sekarang udah tutup gitu ya. Jadi gusur ya, mau Risma ya. Saya pernah ke sana tahun 97 atau 98, pernah ke sana. Ya. Tenang Pak, bukan member Pak, bukan. bukan. Di sana itu, seingat saya ya, ada masjid besar. Ada masjid besar ya, di Gang Doli itu. Namanya Masjid Hidayatullah, yaitu. Sebab ada salah satu ormas namanya Ormas Hidayatullah yang dulu punya majalah itu, nggak tahu masih ada apa enggak, Sahid, Suara Hidayatullah itu majalahnya itu. Ada masjid tuh Hidayatullah. Kalau kita terjemahkan itu kan petunjuknya Allah. Jadi orang tuh kalau pengen masuk Gang Doli, dia baca dulu petunjuk Allah. Itu mestinya kalau kemudian tergerak hatinya dia ke masjid, tapi dilewatin masjid. Antar itu mah tobat, ono dulu gitu kan. Itu masjid unik Pak, masjid unik. Itu masjid dengan jumlah kamar mandi terbanyak. Masjid itu rata-rata kan adanya yang banyak tempat wudhu. Toilet saja sedikit. Tapi di masjid itu masjid dengan jumlah kamar mandi terbanyak. Kenapa? Nah, orang-orang yang junub mandinya di situ.
Itu Pak, Jumatan itu ramai sekali. Yang mandi ramai sekali yang mandi. Saya itu dulu kan mikir, orang sini kok hebat-hebat melaksanakan sunnah, mau Jumatan saja mandinya bukan di rumah, di masjid, kata saya. Saya itu iseng nanya, kemudian kan iseng nanya, Pak, Bapak ini sholat Jumat? Ya sholat deh. Sholat itu kewajiban, katanya. Saya ini orang Islam, hati-hati kalau ngomong nanti. Wih, kata saya galak juga ini. Bapak sholat, sholat. Tapi Bapak masih ke situ, iya ke situ deh. Kalau sholat kewajiban, kalau ke situ kebutuhan. Aneh repot ini. Bagaimana kemudian ibadahnya tidak berkah, tidak melahirkan ibadah berikutnya. Makanya Al-Quran kan bilang, orang sholat itu idealnya kalau yang diterima itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kita belum bisa 100%, kita menuju ke situ. Maka menggapai keberkahan di bulan Ramadan, caranya adalah dengan mengisi ragam ibadah di bulan Ramadan. Kita bisa puasa, kalau itu pasti wajib. Kita bisa sahur saja sudah ibadah. Buka puasa itu ibadah. Berbagi buka puasa itu ibadah. Taraweh itu ibadah. Witir itu ibadah. Iktikaf itu ibadah. Tadarus itu ibadah. Berbagi buka, berbagi sahur itu ibadah. Ya, banyak sekali ragam ibadah yang ada di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kemudian apa? Jangan sampai kemudian orang itu berada di bulan Ramadan tapi kehilangan manfaat yang ada di bulan Ramadan. Maka sebagai penutup, saya sampaikan satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah bilang, kata Nabi, wailun, ya, celaka sekali, kata Nabi, kalau orang masih punya orang tua dan orang tuanya nggak bisa bawa dia ke surga, itu celaka. Orang yang masih punya orang tua, modal ke surganya itu besar sekali. Ya. Modal ke surganya besar, ibadahnya minimalis nggak apa-apa. Yang penting apa? Cara dia menyikapi bakti pada orang tua, itu ridallah fi ridal walidain. Jadi orang yang berbakti pada orang tua itu ibadah dia minimalis nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting dia bikin ridho orang tuanya. Yang kedua, kata Nabi itu, Nabi bilang, wailun liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka sekali. Dalam sebagian hadis itu nyebutnya rogima anfurajulin. Apa namanya? Rusak hidungnya. Rusak hidung itu kalau dalam bahasa Arab artinya celaka. Celaka orang kalau sampai dapetin bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan itu tidak bikin dosa-dosanya diampuni. Maka mudah-mudahan di bulan ini kita bisa menggapai keberkahan. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kita rahmat, dapat kita maghfirah, dan mudah-mudahan kita terbebas dari siksaan api neraka. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu